Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabarak taala yang dengan nikmat-nikmatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu luang yang kita gunakan pada siang hari ini dalam rangka untuk tafaqquh fid din, memenuhi syariat Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam rangka thalabul ilmi. Semoga nikmat yang Allah berikan ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti Nabi kita dengan baik dan benar hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah jamaah sekalian, terkhusus jamaah yang hadir di masjid, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Kita lanjutkan pembahasan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk di bab yang baru, yaitu bab tentang kejujuran. Dan kita masuk di hadis yang pertama pada bab tersebut, yaitu hadis yang ke-56. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Dan Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hasan sahih dari Abu Muhammad, yaitu nama kunyah dari Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma, dari Al-Hasan putra dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Berarti dia adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali Abi Thalib radhiyallahu anhuma, dari Al-Hasan, ya, nama kunyanya yang tadi adalah Abu Muhammad bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi, dan kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Da ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadiba ribah. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma menuturkan kepada kita sebuah hadis yang beliau hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini adalah sibti. Sibti itu nama yang dipakai atau julukan bagi cucu yang berasal dari jalurnya anak perempuan. Jadi kalau di bahasa Arab itu beda-beda penyebutannya. Kalau dari anak kita yang perempuan dia punya cucu, maka cucunya itu disebut dengan sibti. Kalau kita punya anak laki-laki,
terus dia punya anak perempuan, punya anak, maka anak dari anak kita laki-laki, cucu dari anak kita laki-laki disebut dengan al-hafid. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau disebut nama seseorang kemudian di belakangnya ada sibti, berarti kita akan tahu dia anak perempuan dari kakek tersebut atau sebaliknya. Al-Hasan menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Da ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan perkara yang membuatmu ragu menuju pada yang tidak membuatmu ragu. Tinggalkan yang membuatmu ragu menuju yang membuatmu tidak ragu. Karena sesungguhnya jujur itu menimbulkan ketenangan dan dusta itu menimbulkan keraguan. Jujur itu akan memunculkan sifat tenang, sementara kalau dusta itu akan muncul keraguan-keraguan dalam diri. Kita syarah hadis ini berdasarkan keterangan dari para ulama. Al-Hasan adalah cucu pertama dari Nabi SAW. Kalau panjenengan punya cucu pertama, kira-kira sayangnya bagaimana? Mengalahkan bapaknya tidak? Biasanya kalau kakek, nenek itu punya cucu pertama, biasanya lebih sayang dibanding dengan bapaknya sendiri. Seluruh permintaannya biasanya akan banyak dituruti oleh kakek neneknya dibanding bapak sama ibunya. Kalau bapak ibunya ngelarang, kakek neneknya wis tak tukokno. Biasanya dibelani itu kakek nenek itu, ya. Ada sebuah berita yang pernah saya baca, ada seseorang yang mendapatkan bantuan dari pemerintah selama masa pandemi ini, ya, dengan penghasilan yang pas-pasan. Ya, ketika mendapatkan bantuan itu cair, apa yang beliau lakukan? Beli sepeda. Untuk siapa? Cucunya. Saking sayangnya sama cucu, jamaah sekalian. Terkadang kakek nenek itu apapun dilakukan, ya, apa yang dilarang oleh bapak ibunya, kakek neneknya mengiyakan atau sebaliknya, ya. Dan Rasulullah SAW sangat sayang dengan Al-Hasan. Al-Hasan lahir di Madinah di tahun ketiga Hijriah. Sementara adiknya Husain itu lahir di tahun keempat Hijriah. Selisih 1 kali masa hamil dan 1 kali masa suci. Jadi kira-kira kalau masa hamil 9 hari, 9 bulan 10 hari, dengan masa suci 1 kali bulan berarti 10 bulan 10 hari. Beda antara Hasan dan Husain. Jadi bukan kembar, ya. Hasan Husain itu bukan kembar. Ya, yang tidak tahu kadang mengira cucu Nabi Hasan Husain itu kembar, padahal bukan. Kakak beradik yang beda tahun. Ya. Dan para ulama ahlu sunnah menyebutkan Al-Hasan lebih utama dibanding dengan adiknya Al-Husain. Sementara orang-orang Rafidah, Syiah lebih mengagungkan Husain dibanding dengan Al-Hasan radhiyallahu anhu. Al-Hasan wafat di tahun ke-50 Hijriah di masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Meriwayatkan dari Nabi SAW sebanyak 13 hadis. Tidak banyak yang beliau riwayatkan, ya. Disifatkan bahwasanya Al-Hasan itu adalah pemuda yang sangat cerdas, ya, logikanya main, ya, fasih dalam berbicara, yang memiliki ketenangan, dermawan dan ketakwaan, ya. Dimakamkan di pekuburan Baqi. Al-Hasan dan Husain, kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, huma raihanataya minad dunya. Keduanya ini, Al-Hasan dan Husain, adalah kesenanganku di dunia ini, ya, menjadi pelipur lara kesenangan beliau. Raihan itu maknanya hembusan angin atau semerbak harum, sehingga kemudian dikonotasikan pada bab ini yang dimaksud adalah dia, keduanya Al-Hasan dan Husain adalah kecintaan Nabi SAW, kesayangan beliau SAW, ya. Karena termasuk cucu yang pertama dibanding dengan cucu-cucu yang berikutnya.
Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi SAW memuji Al-Hasan dengan mengatakan, inna ibni hada sayyidun wa la'allallaha ay yusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Anakku ini, yaitu cucuku yang dimaksud Al-Hasan, adalah seorang pemimpin dan dia akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Rasulullah menyebutkan bahwasanya Al-Hasan adalah seorang pemimpin dan beliau mewarisi menjadi khalifah walaupun sebentar dari ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian beliau serahkan tampuk kekhalifahan, kepemimpinan kaum muslimin ketika terjadi perselisihan antara kelompok kaum muslimin, sebagian pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan sebagian kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Karena berbeda ijtihad dalam memutuskan bagaimana menghukum pembunuh dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beda ijtihad saja. Tapi kemudian terjadi gesekan di antara dua kelompok besar ini. Maka untuk mendamaikannya di tahun 40 Hijriah, maka Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Sehingga pada tahun itu kata para ulama disebut dengan tahun perdamaian, tahun persatuan. Sehingga tidak ada lagi kemudian perpecahan, permusuhan di antara kaum muslimin. Dan benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menyebutkan, cucuku ini, anakku ini menjadi pemimpin besar dan nanti akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin. Dan itu terjadi pada tahun ke-40 Hijriah. Ini salah satu keutamaan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an. Karena kekhalifahan di bawah nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sepanjang 30 tahun. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib belum genap 30 tahun, kemudian digenapkan dengan Al-Hasan yang hanya beberapa waktu genap 30 tahun. Selebihnya adalah masa kerajaan, dan raja yang pertama yang sangat masyhur dalam Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan, tentara-tentara kaum muslimin bisa menyeberangi lautan sampai ke negeri Siprus. Pasukan pertama kali lautan yang dimiliki kaum muslimin itu ada di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika menjadi khalifah. Sehingga kemudian ini menjadi keutamaan tersendiri bagi Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kemudian orang-orang terkadang menyebut Muawiyah bin Abi Sufyan memiliki sifat buruk ini dan itu. Maka kalau panjenengan pernah membaca sejarah di SD, SMP dulu tentang agama, maka banyak yang mendiskreditkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dikatakan Muawiyah itu KKN ini dan itu. Padahal itu jauh dari perangnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an sebagai seorang penulis wahyu Nabi SAW. Salah satu sekretaris Nabi SAW adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Rasulullah tidak akan mungkin memilih sekretaris yang tidak kredibel, yang tidak jujur, yang punya perangai buruk, tidak akan mungkin. Ini salah satu keutamaan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Tirmizi disebutkan, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Al-Hasan dan Al-Husain itu pemimpinnya pemuda-pemuda ahli surga. Jadi Al-Hasan dan Husain, dua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dua pemukanya penghuni surga. Ini sudah menjadi rekomendasi tersendiri bagi beliau. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tinggalkan apa yang membuatmu ragu menuju hal yang tidak membuatmu ragu. Ini termasuk kaidah fikih yang bisa kita terapkan. Jadi kalau kita ada keraguan-raguan, maka tinggalkan keraguan-raguan itu menuju satu keyakinan. Jadi kalau kita yakin, maka tinggalkan yang ragu-ragu tadi. Ada beberapa penerapan kaidah dari hadis ini, ya. Contohnya adalah apabila seseorang itu telah yakin bahwasanya pakaiannya kena najis. Ini turunan dari kaidah ini, dari hadis yang kita bahas ini. Kemudian ulama membuat satu kaidah bahwasanya yang membuat kita ragu tinggalkan menuju kita satu hal yang yakin. Contohnya adalah kalau baju kita ini
yakin terkena najis, tapi tidak tahu yang kena najis itu depan, belakang, atas atau bawah. Maka bagaimana cara menghilangkan keraguan-raguannya? Kalau dicuci depan, tok, dicuci gini, jangan-jangan yang belakang yang kena najis. Kalau dicuci belakang, jangan-jangan depannya yang kena najis. Maka untuk menghilangkan keraguan itu, yang meyakinkan adalah cuci semuanya. Maka hilang keraguan itu. Ini kaidah yang bisa diterapkan. Atau kasus yang lain, apabila seseorang itu yakin dia telah berwudu, wudu ya, kemudian dia ragu wudunya batal apa tidak. Terus kemudian dia sholat. Apa yang dia lakukan? Wudu lagi atau tidak? Karena awalnya dia yakin wudu, kemudian dia ragu-ragu apakah wudu saya ini batal apa enggak. Maka yang benar adalah dia teruskan sholatnya, karena yang pertama kali yang diyakini adalah dia berwudu. Atau kasus yang sebaliknya, dia berwudu kemudian dia merasa batal, telah batal, tapi dia ragu-ragu ini batal apa enggak. Karena apa? Karena belum keluar suara dan bau ya. Tapi kita cocok batal ini, wudu apa enggak ya? Nah, yang seperti kasus seperti ini maka kebalikan dari yang pertama tadi, yaitu dia berwudu. Jadi kaidah ini bisa diterapkan dalam semua kehidupan ya. Atau barang siapa yang sholatnya ragu, pernah enggak panjenengan sholat ragu? Berapa jumlah rakaatnya? 3 atau sudah 4? Kalau jamaah sih gampang diingatkan. Kalau panjenengan sholat sendiri biasanya itu suka ngelambiar ya. Habis tahiyat awal berdiri merasa yang tadi itu sudah 3, ketika ketiga merasa ini 4. Kalau ragu-ragu antara 3 atau 4 ya, maka kembalikan kepada yang paling kecil. Nanti kalau dia ragu 3, jangan-jangan saya sudah 4. Kalau dia melakukan 4, jangan-jangan saya kurang 3, maka ambil yang paling kecil. Kemudian panjenengan tambah dengan sujud sahwi. Atau rakaat yang lainnya yang jumlahnya lain dari itu, ambil yang paling kecil. Itu untuk memupus keraguan-raguan kita. Karena boleh jadi kita akan mengalami keraguan seperti itu. Saya yakin kita semua yang hadir di tempat ini bukan sering melakukan. Kadang muncul gitu loh, keraguan-raguan itu muncul kadang-kadang. Ini sudah berapa rakaat? Kalau imamnya jamaah bisa diingatkan, atau jamaah yang lupa dia bisa ngikut yang lainnya gitu. Dia merasa 3 ternyata sudah 4, dia bisa berdiri kan begitu. Tapi kalau dia sendirian atau di rumah sama-sama juga lupa semua, karena saya dulu pernah sholat asar itu saat masjid lupa semua. Lupa semua itu maksudnya ragu-ragu apakah ini sudah 3 atau 4. Saya yakin 4, jamaah merasa 3. Tapi mereka pun karena saya salam sampai ke 4, sampai yang saya yakini 4 salam, mereka pun ikut salam. Begitu pulang saya di WA, Ustaz tadi kayaknya cuma 3 asarnya. Loh kok sudah pulang baru WA saya? Loh kok bisa kompak sak jamaah itu, sak masjid bisa merasa ragu-ragu semua gitu loh. Nah yang seperti itu kan muncul keraguan-raguan. Maka kembalikan pada yang paling rendah. Oke, kembalikan pada yang paling rendah. Atau termasuk ketika kita tawaf, boleh jadi kita karena banyak orang ya, karena kita fokus zikir, bacaan-bacaan kemudian lupa iki spiro putarannya. Maka ambil yang paling kecil, jangan yang paling besar, karena boleh jadi nanti ternyata kita kurang. Maka ambil yang paling kecil berdasarkan kaidah ini ya, tinggalkan yang meragukan, ambil yang meyakinkan kita ya. Atau kasus yang berikutnya misalnya, barang siapa yang telah sah menikah, kasus pernikahan ini ternyata kaidah ini bisa dibawa kemana-mana jamaah sekalian. Kemudian dia ragu apakah pernah mentalak istrinya apa tidak. Loh Pak nggih, nalak lali. Loh boleh jadi gitu loh, boleh jadi saya sudah 1, 2 berapa ini lupa dia. Maka kembalikan pada keyakinan yang pertama, yaitu apa? Pernikahannya sah. Karena tadi ragu-ragu kan, apakah saya sudah pernah nalak apa tidak? Karena boleh jadi dia karena kasus, karena marah dan seterusnya muncul ucapan pulanglah engkau pada orang tuamu dan seterusnya. Itu kan namanya talak, Pak. Bahasanya suruh pulang, tapi maunya suruh talak 1 itu. Maka jatuhlah talak.
tapi dia lupa apakah pernah mengucapkan apa tidak, apakah sudah jatuh 1, 2 dan seterusnya, maka kembalikan pada hukum asalnya, pernikahan itu sah. Ya. Atau kasus misalnya seorang istri ditinggal pergi lama oleh suaminya, tidak pulang-pulang, sampai 3 kali Bang Thoyib tidak pulang-pulang, ya belum pulang-pulang juga. Maka hukumnya adalah selama diyakini suaminya itu tidak memberi kabar, berarti dianggap dia tetap sah suami istri. Maka istrinya tidak boleh menikah lagi sampai ada kabar suaminya ternyata meninggal barangkali atau sebab yang lain. Jadi sampai nunggu kabar suaminya yakin, pernikahannya tetap sah. Kan ada itu Pak kasus Pak, ya lama ditinggal pergi sama suaminya, istrinya tidak tahan, kemudian dia menikah lagi atau selingkuh dengan orang lain. Akan tidak boleh. Jadi tunggu sampai suaminya sampai, barangkali mungkin karena keterbatasan sarana prasarana komunikasi dan seterusnya, barangkali dia di tempat yang tidak ada komunikasi, kan bisa saja. Maka hukum asalnya kembalikan, yaitu pernikahannya tetap sah keduanya, tidak boleh dia menggugat sampai diyakinkan suaminya meninggal. Berkaitan pula dengan apa? Hukum waris. Lama nggak pulang-pulang, ninggalkan harta yang banyak, bagi-bagi ya nek ngono. Warisan mumpung wong wis gak ono iki. Dibagi-bagi habis, yang punya datang, Pak. Ya, gimana itu? Lah jadi rame nanti kasusnya. Jadi rame. Nah, maka ditunggu sampai ada kabar keyakinan pasti yang bersangkutan hidup atau meninggal dunia. Jadi kembali pada hal seperti itu, ya. Atau kasus yang berikutnya, seseorang pernah berhutang, kemudian dia ragu, wis bayar apa durung? Nggak tahu orang ini ngelali apa enggak, saya enggak tahu. Ya. Berhutang dengan seseorang, dia lupa apakah sudah bayar apa tidak. Maka yang wajib adalah bayar, ngocok dilalekno. Ya, mentang-mentang saya kayaknya kena kaidah ini, begitu saya enggak usah bayar nih ngono. Banyak orang pakai kaidah ini nanti jadinya pura-pura ngelali terus kemudian enggak bayar hutangnya, kecuali yang punya uang mengatakan, "Oh iya, kamu sudah bayar." Nanti selesai. Tapi selama ada keraguan, saya sudah membayar atau belum, makanya faedahnya hutang piutang itu dicatat Pak, ada saksinya. Supaya apa? Supaya nanti seandainya ada gugat menggugat, ada yang lupa, maka ada catatannya. Ya, ada catatannya supaya tidak jadi pertikaian, perselisihan di antara kaum muslimin hanya gara-gara masalah harta hutang. Kan banyak terjadi seperti itu, Pak. Ya. Kamu belum bayar, oh sudah saya bayar, mana buktinya? Nah, karena nggak ada buktinya, kemudian ribut, sampai kemudian datang ke pengadilan. Ya. Kenapa Pak? Yang kentut tadi, kenapa? Banyak kasus seperti itu. Oh yeah. Merasa hadas kecil itu bisa diketahui dari dua, satu dari suara, dua dari baunya. Karena ada suara itu yang bukan kentut, tapi kita meyakini itu kentut, padahal bukan. Cuma ya mohon maaf ya, ada udara yang keluar, ya angin, tapi bukan kentut. Karena posisi duduk kita, karena posisi tubuh kita itu bisa mengeluarkan, tapi bukan kentut. Maka kalau dia tidak bau, ya bukan kentut. Kecuali memang yakin nggak ada suaranya, tapi bau Pak. Nah, itu biasanya lebih menyakitkan hati itu. Karena nggak tahu orangnya soalnya. Ini itu menuduh si A, si B gara-gara bau yang tersebar. Nah, kalau sudah seperti itu berarti dia batal. Tapi selama tidak ada bau, selama tidak diyakini dia bersuara, maka bukan kentut. Maka tetap kembali pada hukum asalnya, yaitu dia tetap sah sholatnya. Teruskan saja. Karena was-was syaitan itu sering muncul. Pernahkah panjenengan melihat ada orang wudu berulang-ulang kali, merasa batal wudunya, merasa hitungannya salah dan seterusnya? Kembalikan pada hukum asalnya. Maka hadis ini memudahkan kita dalam bermuamalah, ibadah, muamalah. Ragu tinggalkan, menuju yang yakin. Selesai. Ya.
Kemudian contoh berikutnya, apabila sore hari menjelang matahari tenggelam, ya, menjelang matahari tenggelam, dia telah berbuka puasa, padahal belum tenggelam, tapi dia ragu-ragu. Maka yang seperti ini dianggap apa? Maka batal puasanya. Harus muncul keyakinan. Saya pernah melihat di YouTube, ya, di sebuah negeri di Asia Tenggara tetangga kita, Islamnya campuran, ya, dengan Buddha dan seterusnya. Kemudian puasanya itu aneh, Pak, Bu. Jadi yang puasa itu hanya kepala pimpinan agamanya saja. Ya, jadi ulama-ulamanya saja yang puasa. Kemudian masuk masjid, mirip iktikaf kita. Tetapi yang aneh adalah ini jendela, pintu ditutup semua sama korden. Kemudian kalau mereka merasa lapar, maka menganggap sudah maghrib. Kan gelap. Betul ini. Kemudian dengan enaknya nyun sewu, ngudut, minum di masjid itu, Pak. Dan mereka meyakini matahari sudah tenggelam. Ya, akal-akalannya orang-orang itu ini. Betulan itu. Saya lihat hampir 1 jam lebih kisah di sebuah negeri di tetangga kita di Asia Tenggara itu, yang Islamnya tidak murni, campuran sama agama lain. Jadi yang ibadah itu hanya pemuka-pemukanya saja. Rakyat biasa kayak kita enak wis diwakili sama yang lain. Terawih juga demikian. Jadi mereka yang sholat, mereka yang puasa, kita enggak. Habis itu hari raya bareng-bareng. Enak itu, Pak. Atau kasus yang lain ya, jamaah sekalian, kita beli air, kemudian kita mengatakan, oh airnya najis. Dikonfirmasi sama yang penjual. Penjual mengatakan udah enggak ada najis. Mana yang dipegang perkataannya? Yang pembelinya atau penjualnya? Yang dipegang-pegangan omongannya adalah penjualnya. Karena hukum asalnya air tadi itu adalah suci. Termasuk ketika air hujan nyiprati kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah lewat, kemudian ada tritisan hujan dari talang, kemudian mengenai seseorang. Kemudian orang ini pengen pulang lagi, pengen merasa ada najis, dia batal pengen ganti. Kata Umar, kenapa engkau ragu-ragu dengan air hujan? Karena hukum asal air hujan itu adalah suci, selama kita belum yakin di situ ada najis. Ya. Kalau nggak ada najis, ya sudah biar aja. Nanti masuk masjid, mau ke masjid cuci kaki, selesai. Nah, ini memudahkan kita zaman sekarang. Ini betul, memudahkan sekali. Jadi ada muncul ketenangan dalam diri kita, ya, dan yang lainnya. Kemudian kata Nabi SAW bahwasanya fa inna sidqa tuma'ninah. Kejujuran itu akan menimbulkan ketenangan. Orang kalau jujur itu hatinya tenang, Pak. Betul nggak, Mbak? Tenang. Karena apa? Dia nggak bawa beban satu kebohongan. Sementara kebohongan, dusta, kadzib itu membawa pada keraguan-raguan. Dari mana bentuk ragu-ragunya? Dia sendiri ragu. Uang percaya enggak ya mbak ceritaku? Dirinya sendiri itu loh ragu dengan cerita bohongnya, apalagi orang lain. Jadi pertama kali yang ragu siapa? Dirinya. Aku bijuki ngomong enggak percaya. Nah, dirinya sendiri sudah ragu nek bohong. Maka orang lain bagaimana meyakinkannya? Maka dirinya sendiri pun sudah ragu duluan. Maka orang bohong itu enggak enak, Pak. Betul enggak enak. Enggak tenang. Karena dia harus menutupi kebohongan berikutnya. Orang bohong sekali, itu akan menutupi bohong kedua, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Karena kalau dia yang kedua itu nggak sama dengan yang pertama, berarti ketahuan yang pertama bohong. Ya. Saya nggak punya uang dipinjami orang. Kemudian ternyata ketahuan dia punya uang beli. Karena nggak enak merasa ketahuan sama yang pinjem pertama dia bilang nggak punya uang, dia bilang, oh saya dikasih sama orang. Bohong kedua. Ditanya orangnya siapa? Mikir, oh Pak A, oh bohong ketiga.
Begitu seterusnya. Kalau dia bohong yang ini ketahuan, hancur semua bohong yang pertama yang dia bangun. Maka jadi orang bohong tidak enak. Orang dusta itu tidak enak. Karena dia terus mikir terus, ya apa caranya aku gak bohong, gak ketahuan tuh ya apa caranya. Terus nutupi terus. Orang jujur itu paling enak. Tenang, Pak. Kasaran gak punya duit panjenengan tenang. Bohong ya? Bohong. Gak punya duit ya gak tenang panjenengan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masih ada apa? Kemudian orang yang masuk pada pembahasan hadis ini ya, akan membawa pada dampak pendidikan jiwa, akan membuat seseorang itu menjadi hatinya tenang. Ketenangan hati nyun sewu di masa pandemi seperti sekarang ini akan memunculkan imun. Orang yang stres, depresi, imunnya turun, Pak. Panjenengan mungkin sudah paham kalau ini. Maka untuk menimbulkan imun, ya, bikin tenang hati, bikin jiwa tenang. Bagaimana caranya? Ya jangan dusta. Jangan dusta. Apa? Jujur. Walaupun kadang jujur itu pahit. Betul nggak? Kadang jujur itu pahit. Apalagi di zaman sekarang ini orang jujur itu kadang langka. Zaman sekarang sih orang jujur. Ya. Panjenengan pernah melihat berita orang pembersih di komuter menemukan uang 500 juta? Dikembalikan? Utuh? Orang kalau nggak jujur, Pak, bisa saja dia ngambil sebagian atau tidak dikembalikan semuanya. 500 juta, Pak, di zaman seperti sekarang yang ekonomi orang sangat butuh, 500 juta sak tas dikembalikan utuh. Masih banyak orang jujur jemaah sekalian. Dan melatih kejujuran itu butuh latihan, butuh kerja keras, butuh pembiasaan. Maka mengajarkan anak-anak kita sejak kecil jujur, maka insya Allah hasilnya akan baik. Jangan ngajari anak-anak kita nggak jujur. Sejak kecil kita ngajari anak-anak kita kadang nggak jujur. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak ada? Bilang bapak nggak ada. Bapaknya di belakang pintu. Ngajari lagi utang Bang. Boten Pak. Udah bayar utang nih. Ngajari anak kita nggak jujur. Ajarkan pada anak kita jujur. Pembiasaan seperti itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, memberikan dampak yang sangat luar biasa. Lihat bagaimana di masa sahabat Nabi SAW, di masa para ulama-ulama kita, kejujuran itu luar biasa. Hasilnya apa? Masyarakat akan menjadi masyarakat yang terbimbing dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dampaknya apa? Ketenangan yang muncul. Masyarakatnya jadi tenang. Masyarakatnya akan muncul etos kerja. Masyarakatnya akan muncul ukhuwah dan berbagai macam hal yang positif. Dari apa? Dari kejujuran yang ada. Kalau di antara masing-masing penduduk, di antara masing-masing ahli keluarganya, ada yang tidak jujur, kan tidak nyaman ya Mas sekali. Antar suami istri tidak jujur, nyaman tidak? Nggak jujur, nggak enak. Suaminya sering bohong sama istrinya. Ya. Nggak pulang, katanya lembur. Padahal sedang kongko-kongko sama teman-temannya di kafe. Nanti kalau bilang sama istrinya nanti nggak boleh. Bilang aja lembur. Padahal nggak lembur tuh. Karena apa? Takut nanti ada kemarahan, ketidakridhaan dari istri. Kan awalnya karena ketidakjujuran. Coba kalau ada jujur di antara keduanya, insya Allah tidak masalah. Insya Allah istri faham. Demikian juga dengan suami. Yang penting jujur, ya. Yang penting jujur. Semoga apa yang kita bawakan pada hadis yang ke-56 ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Di awal pertemuan kita setelah sekian lama kita tidak sua kembali, ya, mudah-mudahan panjenengan semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari negeri kita ini. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang nafi' fid dunya wal akhirah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis untuk kemudian kita teruskan dengan sesi tanya jawab.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.